Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Bapak Abdullah Aswar Anas menyampaikan kabar gembira untuk para honorer. Nah ini dia ya, 1,7 juta formasi itu akan menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia dan selebih. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai P3K. Ya, kepada teman-teman, kita masih berharap berita baik mengenai P3K atau pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024 ini. Nah, untuk hari ini informasinya adalah, jadi prioritas pengangkatan P3K 2024, dua kategori honorer ini segera terima NIP, catat waktunya. Nah, teman-teman di sini harus kita perhatikan, ada dua kategori honorer yang akan menerima atau segera terima NIP, nomor induk pegawai. Jadi teman-teman catat waktunya dan apa saja yang harus teman-teman lakukan agar masuk ke dalam dua kategori honorer ini. Oke, jadi ini untuk pengangkatan P3K di tahun 2024. Nah, informasinya adalah, nah ini dilansir dari ayobandung.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Bapak Abdullah Aswar Anas menyampaikan kabar gembira untuk para honorer. Dalam berbagai kesempatan, ia mengungkapkan bahwa tenaga honorer yang terdata di BKN akan diangkat menjadi P3K tanpa tes yang rumit. Terkait hal ini, Kepala BKN Bima Harya Wibisana sempat mengatakan bahwa terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di database BKN. Jadi, teman-teman perhatikan di sini dan harus ketahui, akan diangkat menjadi P3K tanpa tes yang rumit. Oke, tenaga honorer yang terdata di BKN. Nah, ini dia ya, yang terdata di BKN. Maka itu akan diangkat menjadi P3K tanpa tes yang rumit. Oke, itu jumlahnya sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di database BKN. Akan tetapi, jumlah tersebut masih akan diverifikasi dan divalidasi kebenaran datanya. Adapun untuk para honorer bisa mengecek apakah namanya telah masuk dalam database BKN atau belum. Nah, ini harus kita cari apakah nama kita telah masuk dalam database BKN. Oke, jadi semuanya itu harus diverifikasi dan divalidasi kebenaran datanya. Selanjutnya, pengecekan bisa dilakukan dengan membuka website resmi SSCSN atau Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Nantinya, untuk mekanisme pengangkatan P3K akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah. Diketahui, tenaga honorer yang diprioritaskan adalah mereka yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, teman-teman yang tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan selamat, karena itu menjadi prioritas pemerintah untuk pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Adapun tahapan pengangkatan honorer menjadi ASN jabatan P3K yakni sebagai berikut. Nah, ini harus kita perhatikan teman-teman. Yang pertama, verifikasi dan validasi data hingga Oktober 2023. Oke, yang kedua, pengumuman mekanisme pengangkatan P3K dan selanjutnya penetapan NIP P3K pada Desember 2024. Nah, ini dia tahapan pengangkatan honorer di tahun 2024. Karena apa? Karena sudah diatur dalam undang-undang bahwa akhir dari tahun 2024 atau Desember 2024 itu sudah dituntaskan tenaga honorer dan di tahun 2025 tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja.
Nah, bagi para honorer yang telah memenuhi syarat di atas, harus rajin mengikuti informasi terkini terkait pengangkatan P3K agar dapat mempersiapkan diri. Ya betul teman-teman ya, kita atau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian harus rajin mengikuti informasi. Nah, khususnya kita subscribe channel ini karena akan berbagi info-info lainnya tentang P3K ataupun pengangkatan P3K agar tidak ketinggalan informasi mengenai pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Nah, intinya di sini rajin mengikuti informasi terkini terkait pengangkatan P3K agar teman-teman dapat mempersiapkan diri dan tidak ketinggalan dan pada akhirnya menyesal karena ketinggalan informasi dan tidak diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Yang selanjutnya, Menpan RB menyatakan bahwa pada tahun ini akan ada sebanyak 2,3 juta formasi CSN yang meliputi PNS dan P3K. Dari jumlah tersebut, 1,7 juta formasi akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Angka tersebut disesuaikan dengan perkiraan total tenaga honorer yang telah masuk database BKN dan belum terangkat pada seleksi P3K 2023 lalu. Nah ini dia ya, 1,7 juta formasi itu akan menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia dan selebihnya itu mengenai CPNS. Oke. Nah, angka tersebut dengan perkiraan total tenaga honorer yang telah masuk database BKN dan juga ditambah belum terangkat pada seleksi P3K 2023 lalu. Diketahui, persoalan pelik tenaga honorer muncul usai pemerintah memiliki wacana akan menghapus status honorer pemerintahan. Nah, ini dia di akhir daripada tahun 2024 atau Desember 2024, itu pemerintah akan menghapus status honorer. Oke, jadi teman-teman harus mempersiapkan itu. Sehingga dengan adanya aturan penghapusan tersebut dipastikan akan menjadi persoalan baru, meskipun status tenaga honorer tak lagi diakui, namun pemerintah memastikan nantinya tidak ada pemecatan atau PHK massal. Oke, jadi itulah dia teman-teman. Nah, selanjutnya perbaikan data formasi yang dilakukan oleh pemerintah itu atau melakukan validasi jabatan yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh BKN. Nah, tadi dikatakan di situ ada verifikasi atau validasi data kita yang dilakukan oleh BKN. Nah, itu ada perbaikan datanya. Jadi, teman-teman harus tetap memperhatikan itu apakah teman-teman sudah masuk database BKN. Nah, setelah rampung, baru kemudian ditetapkan formasi kebutuhan jabatan yang sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan dan lokasi penempatan. Nah, kita ambil khususnya untuk Lombok Tengah, formasi yang diberikan itu sebanyak 1.665 orang, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan teknis. Nah, jadwal pendaftaran P3K 2024 diumumkan setelah formasi ditetapkan oleh Panselnas CASN sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional. Nah, ini khusus untuk Lombok Tengah ya. Kita ambil informasinya bahwa formasi P3K 2024 yang diberikan kepada Lombok Tengah tersebut tidak berubah karena sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini juga selanjutnya. Selain itu, diharapkan tidak percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan pada P3K 2024. Seleksi P3K ini tetap dilakukan secara terbuka dan profesional, hasil yang diraih sesuai dengan kemampuan. Diketahui formasi P3K 2024 sepenuhnya disediakan untuk para honorer yang memenuhi persyaratan. Nah, tadi sudah dijelaskan teman-teman, yang memenuhi persyaratan itu adalah yang sudah masuk database BKN, yang sudah diverifikasi atau validasi. Dan intinya di sini teman-teman, jangan mudah percaya atau diharapkan tidak percaya
terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dalam P3K 2024 karena pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan profesional. Maka dari itu teman-teman, ikuti terus berita mengenai pengangkatan ini. Bisa juga kita lihat di channel YouTube kita ini. Jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan informasinya. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga informasi ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next video.